Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Baik, bunda-bunda sekalian, SD Muhammadiyah 24 Surabaya, semoga selalu dalam kebaikan. Sore ini kita bertatap maya, insya Allah kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait proyek tengah semester. Proyek tengah semester yang biasanya kita melaksanakan ujian tengah semester berupa soal-soal. Untuk tahun ini kita untuk PTS-nya berupa proyek. Nah, nanti teknisnya bagaimana, kemudian alat dan bahannya seperti apa, nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustadzah Norma. Baik, sebelum kita mulai untuk rapat dan juga diskusi bersama bunda-bunda sekalian, kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya akan ada penjelasan dari Ibu Kepala Sekolah Ustadzah Norma. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah bunda yang kami hormati dan para ustazah yang insya Allah ada beberapa yang bergabung di sini yang kami hormati dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, sore hari ini kita bisa bertemu di sini di kegiatan sosialisasi proyek tengah semester. Saya sebelum mulai, saya mau berpantun dulu biar semangat di sore hari gitu ya. Jalan-jalan naik Honda, bagaimana apa kabar ayah bunda? Alhamdulillah baik, ada. Alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah sehat semuanya ya ayah bunda ya. Alhamdulillah. Oke. Baik. Kita sebelum mulai, kita biar semangat kita yel-yel dulu ya. Sama dengan anak-anak gitu ya. Kalau kita mulai kita yel-yel dulu gitu ya. Dinyalakan mungkin ya usia nanti. Yelnya begini. Kalau anak-anak mungkin tahu lagu ini. Kalau enggak tahu kita ikuti, kita belajar bersama-sama ya. Gini. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, meski daring tiap hari, semangatku takkan henti. Didik anak yang berbakti, gitu ya. Kita semangati diri kita sendiri, karena daring ini sebagian dari ayah bunda ada yang katanya, aduh ini daring jadi darting gitu ya, darah tinggi, ngajarin anak-anaknya lari-lari gitu. Nah, kita semangati diri kita sendiri dengan memotivasi diri sendiri. Kita nyanyikan yel-yel ini ya. Ya, kalau pakai gerak tangan mungkin lebih enak ya. Oke. Gini. Tangannya gini ya. Apapun yang terjadi. Ya. One, two, three. Apapun yang terjadi, sambil senyum, bibirnya senyum biar kita tetap semangat gitu ya. Ya, apapun yang terjadi. Ya, coba saya ingin dengar satu baik dulu. Apapun yang terjadi. Yang terjadi. Siapa itu ya yang suaranya keras sih? Kita ulangi sekali lagi ya. Apapun yang terjadi, meski dari tiap hari, ya,
Ya, meski daring tiap hari. Ya. 1, 2, 3. Meski daring tiap hari. Ya. Meski daring tiap hari, Semangatku takkan henti. Ya. semangatku takkan henti. Didik anak yang berbakti. Didik anak yang berbakti. Nah, sudah hafal Bun? Kalau kita nyanyikan bersama ya. Apapun yang terjadi, semangatku takkan henti. Apapun yang terjadi, meski daring tiap hari, semangatku takkan henti. Didik anak yang berbakti. Ya. Nah, oke. Ditulis. Ada di chat, Bun. Ada di chat. Ada di chat. Saya tak sendiri, nanti bunda-bunda dengarkan baru diingat-ingat ya. Nanti kita bersama. Apapun yang terjadi, meski daring tiap hari, semangatku takkan henti. Didik anak yang berbakti. Kita mulai ya Bun. Oke, ini ada teksnya. Terlihat enggak Bun teksnya? Oh, enggak kelihatan ya? Oh, ada di chat. Ya, ada di chat. Dibuka chatnya. Muncul hilang, Us. Oh, muncul hilang. Ini supaya muncul terus bagaimana? Di chat ya. Ada di chat ya. Kita nyanyikan bersama biar hati kita ini, suara saya kok dengung. Biar hati kita tetap semangat. Nah, sama kok Bu nasibnya itu. Jenengan jadi ayah bunda, saya juga jadi bunda. Saya juga menyemangati diri saya sendiri dan kita semangati kita semua yang ada di sini ya. Oke. Baik, kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Apapun yang terjadi, meski daring tiap hari, semangatku takkan henti. Didik anak yang berbakti. Sekali lagi. Apapun yang terjadi, meski daring tiap hari, semangatku takkan henti. Didik anak yang berbakti. Sekali lagi. Apapun yang terjadi, Meski daring tiap hari, semangatku takkan henti. Didik anak yang berbakti. Ya, tepuk tangan buat kita para ibu. Semangat untuk kita semua para ibu yang luar biasa semua ya Bunda. Alhamdulillah. Oke. Masih ada? Ada satu yang mau menyanyikan sendiri? Ada satu yang mau nyanyikan sendiri? Boleh. Coba, saya jadi penasaran. Sebentar, saya minta siapa ya yang terlihat lebih semangat? Oh, Bunda Delisa. Mohon maaf Bun, jenengan persis di depan saya, jadi saya panggil sebut. Monggo Bun, dinyalakan mic-nya. Ayo, monggo Bun. Ya, 1, 2, 3. Apapun yang terjadi, meski daring tiap hari, semangatku tak didik anak yang berbakti. Oke. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan buat Bunda Delisa. Alhamdulillah. Baik, sudah 100 partisipan dan kita zoom-nya. Untuk akun yang ini hanya 100. Bagi ayah bunda yang belum bisa bergabung di Zoom, nanti akan kita upload di YouTube. Jadi bisa menyaksikan di YouTube. Dan jangan lupa ayah bunda, biar ustadz-ustadzanya semakin semangat dalam mengajar daring, tolong YouTube-nya di-subscribe ya, dan di-share, like and subscribe gitu ya. Saya kayak jadi YouTuber. Di 24 TV Surabaya. Baik.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk sosialisasi proyek tengah semester. Saya izin share screen ya Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai sosialisasi proyek tengah semester kita. Ini saya tuliskan di sini moto sekaligus cita-cita bersama kita, yaitu menjadi pribadi-pribadi dan menjadi sekolah, warga sekolah yang berkarakter, berprestasi dan mendunia. Lanjut. Nah, ini kenapa kemudian kita menggunakan penilaian proyek gitu ya. Sebenarnya ada macam-macam teknik penilaian hasil belajar. Kalau banyak di antara ayah bunda seorang pendidik juga, jadi memahami betul macam-macam teknik penilaian hasil belajar. Ada tes dengan tekniknya tes, observasi, portofolio, proyek, produk, dan masih ada yang lainnya lagi. Yang biasanya kita lakukan di tengah semester adalah dengan teknik tes gitu ya, tes tulis. Lanjut. Hanya untuk semester ini dan di masa pandemi ini, pembelajaran daring ini, kita melaksanakan penilaian dengan cara penilaian portofolio gitu. Saya kemarin ketika Sabtu banyak bunda-bunda yang ke sekolah, kemudian ada yang tanya sesama bunda-bunda, apa sih yo kok ada penilaian proyek dan sebagainya. Saya diam saja sengaja, nanti ada saatnya akan kita jelaskan. Nah, apa itu portofolio, Mas? Project maksudnya. Maaf. Ini apa itu penilaian project gitu ya. Kemudian untuk apa dan bagaimana caranya? Lanjut. Nah, ini pengertiannya. Penilaian proyek adalah kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan pada periode waktu tertentu. Jadi kita memang beri waktunya adalah 2 pekan. Kemudian tugas ini sebenarnya terdiri dari perencanaan, pengumpulan data, mengorganisasi, kemudian mengolah dan menyajikan data tersebut. Hanya untuk anak-anak kita penilaiannya tidak pure project mengikuti prosedur penilaian project itu. Jadi masih kita bantu, masih ada peran serta guru yang terlibat di dalam project tersebut. Lanjut. Nah, ini apa manfaatnya dibandingkan dengan penilaian-penilaian yang lain gitu ya. Karena di masa daring ini tentu kalau kita hanya tes tulis, satu, anak-anak mungkin akan bosan dengan link-link itu, sehingga mengerjakan hanya dalam waktu sebentar sudah selesai gitu. Dan hasilnya bagaimana? Ada wali murid yang mengeluh gini, anak saya curang, dia sudah ngirim, diisi sendiri tapi ternyata hasilnya jelek dan sebagainya. Dan memang pembelajaran daring kalau sebagai daya dukung gitu ya, sebagai daya dukung itu akan berbeda ketika tatap muka, sehingga hasil dari penguasaan materi tentu akan sangat berbeda dengan ketika pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu penilaiannya pun kita buat juga berbeda dengan kalau kita belajar secara tatap muka. Ini manfaat penilaian proyek. Kita akan mengintegrasikan, jadi dengan proyek itu mengintegrasikan pengetahuan, kalau di ini nanti nilai K3 dan juga keterampilan skill, ada K4-nya di situ sekaligus, K3 dan K4. Kemudian juga saya jadi kemana? Meningkatkan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah, gitu ya. Dan yang ketiga, meningkatkan keterampilan anak-anak, gitu. Meningkatkan keterampilan mengelola sumber gitu ya, dan juga mengasah kreativitas serta meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Lanjut. Nah, saya melayu-melayu. Ini alur kegiatan PTS kita nanti ya. Pertama adalah di hari Jumat ini kita sosialisasi. Selanjutnya besok kita hari Sabtu kita akan membagikan panduan dan juga bahan. Setelah itu nanti ada pendampingan. Selama 1 pekan akan ada pendampingan dari ustadz ustazah ke siswa.
Pendampingan itu bisa berupa Zoom, melalui Zoom, video tutorial ataupun video call. Dan yang terakhir adalah pengumpulan. Pengumpulan hasil proyeknya itu dikumpulkan bisa dimulai hari Sabtu pekan depan, 1 pekan yang cepat, atau maksimal adalah 2 pekan dari sekarang. Jadi hari Sabtu 2 pekan lagi. Nah, nanti tentu akan ada pengumuman proyek terbaik gitu ya. Lanjut. Nah, kemudian apa yang dinilai nanti di proyek itu? Kita akan bagikan juga ini kriteria penilaian. Ada hasil karya, kemudian ada isi dan juga presentasi. Ini bedanya penilaian tes tulis dengan proyek. Di proyek ini anak-anak juga bisa dituntut untuk berpresentasi, menyampaikan hasil yang telah dia dapat itu, pengetahuan yang dia dapat itu kepada orang lain. Apakah nanti kepada ustadz-ustadzah? Bisa lewat video, dan juga kita di form nanti ada anak-anak presentasi kepada orang tuanya, orang terdekatnya, dan orang tuanya nanti yang akan menilai juga, ikut menilai juga hasil karya anak-anak, isinya dan presentasinya. Nah, semuanya nanti akan dirata-rata dengan nilai juga yang dari ustadz-ustadzahnya. Lanjut, Us. Apa yang disediakan sekolah? Yang disediakan sekolah adalah ada panduan. Nah, nanti besok kita akan bagikan panduannya seperti ini. Nah, seperti ini nanti ada panduan, tidak kelihatan ya. Ada panduan, kemudian ada bahan dasar. Besok akan didapatkan panduan dan juga bahan dasar. Nah, oke, ya. Dan juga pendampingan dan konsultasi. Jadi ayah bunda kalau misalnya belum paham dan sebagainya, bisa nanti konsultasi kepada ustadz-ustadzahnya. Lanjut. Kemudian ini adalah contoh kriteria penilaian. Jadi nanti di setiap lembar itu nanti akan ada gini, aspek hasil karya. Anak-anak juga bisa menentukan, aku mau nilai 100 gitu ya. Biar dapat nilai 100 aku apa? Harus bagaimana ini? Tampilan sangat bagus, ada tambahan kreativitas dan inovasi misalnya gitu ya. Kemudian dari isinya gambarnya benar sesuai contoh, ada penjelasan makna di setiap lambang, makna lambang semuanya benar gitu. Di presentasinya juga ada. Nah, mengucapkan salam, mohon izin presentasi, menyebutkan semua gambar, menunjukkan gambar dan menjelaskan tanpa melihat tulisan. Aku mau nilai tengah-tengah, ya jangan, dimotivasi supaya semua anak kita mendapatkan skor yang tertinggi antara 86 sampai dengan 100. Jadi ini akan lebih mudah bagi ayah bunda, bagi anak-anak, karena tidak hanya dari ingatan kognitifnya saja, tapi juga dari keterampilan, kemudian daya nalarnya, kreativitasnya, itu akan jalan semua dengan penilaian proyek ini. Apakah boleh buka buku, Us? Boleh. Ini open book. Tapi setelah itu ketika presentasi tentu ada nilainya yang berbeda-beda. Dia melihat tulisannya kah? Atau dia tidak melihat tulisannya. Jadi tentu akan berbeda. Baik, mungkin kita banyak diskusi saja. Itu sekilas tentang gambaran proyek tengah semester kita. Sudah ya, sudah selesai ya. Baik, terima kasih. Silakan dibuka. Iya. Monggo ayah bunda yang ingin bertanya bisa membuka mic-nya, di unmute. Ya, Bunda Baim, silakan Bunda Baim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Yusuf Ibrahim dari 4 Kreatif. Nggih. Apakah tugas anak-anak itu setiap kelas berbeda atau tiap anak berbeda atau sama, Us? Oke. Baik. Begitu saja Bunda. Nggih. Nggih. Setiap kelas tentu berbeda karena
tugasnya itu disesuaikan dengan KD di setiap kelasnya. Kalau setiap anak di kelas yang sama, sama. Setiap anak di kelas yang sama karena KD-nya sama. Sampai di sini bisa dipahami ya Bunda? Kelas 6 tentu berbeda KD-nya dengan kelas 3, kelas 4 ya. Saya beri contoh misalnya ini kelas 6. Nah, ini kelas 6. KD-nya mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Ini anak-anak memahami letak setiap negara-negara ASEAN. Ya. Di sini nanti ada proyeknya apa? Proyeknya ini ada puzzle negara-negara ASEAN. Di sini sudah ada perintah dan prosedurnya, langkah-langkahnya, dan juga kriteria dan skor penilaiannya. Insya Allah sih sudah jelas dan nanti akan anak-anak mendapatkan ini dan ada pendampingan di kelas Zoom. Termasuk misalnya di sini ada membuat peta konsep, misalnya mind mapping gitu ya. Anak-anak akan diajarin juga bagaimana caranya membuat mind mapping. Begitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Monggo bertanya di sini banyak-banyaknya. Bunda Hasif ya? Monggo Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih secara norma. Saya ingin menanyakan sejauh mana pendampingan orang tua dalam proyek ini. Apakah sudah ada aturannya sejauh mana orang tua mendampingi anak-anak dalam mengerjakan proyek ini? Seperti itu. Oke. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bunda Hasif. Sejauh ini kita tidak memberikan batasan sejauh mana wali murid untuk ikut membantu di proyek ini, karena memang ini kan proyek bersama di rumah dan open book begitu. Jadi nanti hasilnya yang akan kita lihat bagaimana dia mempresentasikan itu dan kemudian juga kreativitas bersamanya tersebut. Kayak Bunda boleh membantu, hanya tentu tidak full membantu gitu ya. Nanti kalau kita membantu secara penuh itu berarti kita mengambil hak anak-anak. Jadi anak-anak itu harusnya dia punya hak untuk belajar menggunting, misalnya kan ya, itu belajar menggunting. Disinilah kenapa kok ada begini, karena nanti motoriknya akan jalan, terlatih dan sebagainya. Kita lama, anak-anak lama ndak nulis. Nah, ini juga nulis gitu ya, menulis yang bagus, berkreasi. Kalau nanti mamanya, aduh nak kamu kesuwen, kene tak guntingin, sini tak lemin gitu ya. Itu sama juga kita mengambil hak anak kita. Anak kita itu sekarang waktunya dia belajar. Waktunya dia belajar motoriknya itu dia belajar. Dia juga punya kreasi yang luar biasa, mengorganisir ini, gambar-gambar ini mau saya susun seperti apa ya? Itu hak anak. Nanti kalau wali muridnya atau ayah bundanya gini, susun enak yang bagus gitu ya. Itu sama dengan kita mengambil hak anak kita untuk pintar. Itu ya Bunda, itu yang perlu kita paham ini ya, sepakati bersama ya. Bahwa membantu oke. Membantu boleh, memberi contoh boleh. Nak begini loh nak, gunting yang rapi. Kemudian saya tak bantu ya nak menempel, tapi sebagian besar tentu anaknya. Biar anak juga belajar bersama, dia haknya itu tidak terkurangi, haknya itu bisa didapatkan melalui pembelajaran ini. Jadi mohon ayah bunda juga lebih arif dan bijaksana gitu ya. Mungkin bunda yang lain monggo. Oh ya Bunda Awang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya mau tanya, ini apa proses pembuatan proyeknya itu
apa didokumentasikan dan saat Zoom kelas itu membuatnya proyek itu saat Zoom kelas atau bebas di waktu kapan saja? Bebas Bunda, bebas. Karena proyek ini ada waktunya 1 pekan sampai 2 pekan. Hanya kemudian di Zoom kelas itu mungkin akan wali kelasnya akan menanyakan juga di grup kelas virtualnya, anak-anak misalnya hari ini kita buat yuk proyek yang tema 1 gitu ya. Kita selesaikan ya hari ini. Nah, kemudian dipandu sama ustadz-ustadzahnya. Mungkin di Zoom kelas itu akan dipilih juga mana proyek ini sekiranya yang memang perlu pendampingan dan penjelasan yang detail gitu. Itu yang akan di situ. Tapi kemudian tidak harus hari itu selesai. Kalau selesai alhamdulillah. Hanya waktunya tadi kita sampaikan 2 pekan. Waktunya begitu ya Bunda Awang ya. Oke. Sama-sama. Ada lagi? Bunda? Oh iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan itu proyeknya dibuat per mata pelajaran atau digabung misalnya bahasa Indonesia sama PTKN atau matematika gitu atau per mata pelajaran? Oke, baik, terima kasih. Proyeknya adalah diambil, ada yang bergabung, ada yang gabung, ada yang sendiri. Misalnya tema, di tema itu ada dia diambil dari mata pelajaran SBDP dengan PKN, ada kemudian ada matematika dengan bahasa Indonesia dan yang memang KD-KD yang bisa dijadikan satu akan jadikan satu. Proyeknya insya Allah adanya begini Bun, tema 1, tema 2, kemudian mata pelajaran yang Al-Islam, kemudian kemuhammadiyahan, bahasa Arab, apalagi bahasa Inggris, ya. Seperti itu Bunda. PJOK, ya terlupakan maaf ya. PJOK. Nggak banyak kok Bu. Ini segini dan bisa dikerjakan 2 pekan. Anak-anak boleh open book, boleh cari gambar di mana saja, dan kita juga ada yang sediakan gambar. Kita sediakan gambar, kita sediakan kertas bufalonya, bahkan kita juga sediakan kertas untuk covernya. Nanti covernya hitam begini, kemudian bahkan kita sediakan tali. Ini ada tali untuk ngikatnya. Kita sediakan juga kertas warna-warni seperti ini, tas lipat. Gunting, lem, krayon. Nah, di rumah sendiri kan ada ya Bunda ya. Nanti kalau sekolah yang belikan semua nanti buka toko nanti sekolahnya ya. Nggih. Ada yang ditanyakan? Mangga. Iya. Bunda Arwan tanya, proyeknya itu integratif atau per subjek? Ada yang integratif, ada yang per subjek Bun. Tadi sudah saya sampaikan. Di tema itu integratif ya, beberapa. Tapi kemudian kalau yang mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian PJOK dan yang lainnya itu masih sendiri gitu. Ada lagi Bunda? Ayo. Saya senang sekali ketemu Bunda sore ini. Oh ya, nggih monggo Bunda Dinar. Nggih Bunda Dinar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya untuk presentasinya itu via Zoom atau video call atau gimana Ustazah? Presentasinya di kolom kriteria penilaian nanti, lembar penilaian, presentasinya ada kepada orang tua. Nah, jadi anak itu presentasi sama orang tua, yang nilai orang tua. Kalau nanti ustazahnya minta juga presentasi, nanti biasanya minta di video, ya dikirim ke ustazahnya. Ada juga yang enggak, ada juga nanti misalnya setelah selesai project, kemudian siapa nih yang berani presentasi via Zoom gitu ya di depan teman-temannya di kelas bersama. Tentu kalau presentasi di Zoom tidak semua, tapi yang pasti presentasi di depan ayah bunda atau orang terdekatnya, sehingga anak
terbiasa untuk menyampaikan ide dan gagasannya itu kepada orang lain. Begitu? Oke. Oke, ada lagi yang ingin menanyakan? Monggo. Mana ada lagi yang ingin bertanya? Monggo hari ini bertanya. Selagi kita bisa berdiskusi bersama di sini. Ini luar biasa, bunda-bunda ini ada yang sambil bekerja juga tetap Zoom. Ini bundanya Alif, semangat ya Bunda Alif ya. Semangat Bunda Alif. Ini mama luar biasa, ini kerja, pagi kerja, malamnya juga kerja ngajarin anak gitu ya. Kami sekolah mohon maaf dan juga tetap semangat untuk semuanya. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera selesai. Iya, ada yang bertanya, Bun? Kira-kira di video enggak ya untuk Iya. proyeknya ini? Gimana? Assalamualaikum. Bun, halo, diulangi dulu Bun. Saya tidak begitu. Waalaikumsalam. Bunda Mira. Nggih. Untuk proyek ini kira-kira divideokan apa tidak? Seperti yang lainnya yang seperti video itu kan dibuat dokumentasi ya? Iya. Dibuat video apa tidak? Oh. Divideokan apa tidak? Oh, kalau iya baik. Terima kasih Bunda Vira. Proyeknya nanti kan sebenarnya semua digabung jadi satu, kemudian dibukukan dan dikumpulkan ke sekolah. Itulah yang dinilai hasil proyeknya dari segi karya. Kemudian kalau presentasinya itu nilainya itu sebenarnya sudah ada di situ lembar penilaian dari ayah bunda. Nah, kalau misalnya nanti beda-beda nanti setiap ustadz-ustadzanya ya. Ada mungkin ustadz-ustadzanya yang tolong divideokan saat anak presentasi gitu ya, dikirim video bisa. Ada juga yang sudah cukup dari orang tua saja, yes bisa. Jadi nanti tergantung ustadz-ustadzanya apakah minta di video atau tidak. Tapi jika tidak, kriteria penilaian itu sudah mewakili untuk penilaian anak di presentasi itu. Begitu ya Bunda Vira ya? Oke, ya makasih Un. Sama-sama. Monggo, ada lagi yang ingin bertanya? Atau ingin bertanya tentang hal yang lain juga monggo, kami persilahkan mumpung ketemu di sini, monggo bertanya tentang hal yang lain juga. Bunda Zahra, monggo Bunda Ara. Ini Zahra juga raise hand. Iya, Bun, monggo Bun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini juga Bu Guru ini ya. Begini saya sangat mendukung untuk PTS proyek ini kayaknya bagus untuk anak-anak. Yang saya sedikit agak bertanya, ini melenceng dari PTS yang ini. Monggo. 2 minggu terakhir itu saya lihat sekolahnya hampir seperti yang kemarin-kemarin ya. Yang kemarin kan hampir setiap hari sekolah, pastinya anak mendapat penjelasan langsung dari ustazahnya. Kan beda kalau ustazahnya yang menjelaskan dengan orang tuanya yang menjelaskan yang beda gitu. Nggih. Terus tidak setiap hari lagi mungkin ada strategi baru lagi dari SD Indonesia. Cuman saya merasanya kalau anak di sekolah setiap hari otomatis anak jauh lebih disiplin ya, artinya dia paham jam 7:30 saya harus ada di depan HP, saya harus waktunya belajar, saya harus sudah selesai mandi, sudah selesai sholat duha, saya sudah siap bertemu dengan saudara saya. Iya.
kalau dia nggak ada pitcall atau nggak ada kegiatan Zoom, dia lebih nyantai. Gitu ya. Kan nggak ada Zoom, nggak ada PC hari ini. Aku sekolahnya cuma lihat video aja. Kalau lihat video kan nanti. Nggih, nggih. Masukan dari saya. Nggih. Terima kasih Bunda Ara. Sama-sama. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya jawab dulu ya. Begini, 2 pekan ini enggak, kalau video TPQ kan tetap ya. TPQ itu ada di hari Rabu dan hari Jumat. Kemudian Kalau TPQ tetap ya. Ya, yang video call sama wali kelas itu, apakah Mbak Ara pernah di video sendiri? Sendirian? sendiri, tapi kan 1 minggu 1 kali. Oh ya, baik. Kemarin itu begini Ayah Bunda, sekaligus kita diskusi saja ya di sini. Kemarin itu kemudian kalau namanya strategi itu kadang harus kita ubah dan sebagainya. Kalau memang tidak pas ya kita kembalikan seperti awal. Jadi kemarin Zoom-nya kan juga berbeda ya dengan Zoom sebelumnya. Ketika Zoom sebelumnya kan hanya duduk, saya bilang Zoom kok duduk, ayo ngono ku lah ya bosen gitu kan. Anak-anak ya bosen, yang menarik gitu kayak di kelas. Akhirnya kita semua gimana ya caranya berinovasi gitu ya caranya Zoom-nya ini. Oh baik, kita pasang green screen itu besar gitu ya, kemudian dan sebagainya. Ustadz-ustadzanya berkreasi gitu ya, seolah-olah itu benar-benar hadir di depan anak-anak kita gitu kan ya, Zoom bersama. Karena kemarin kan Zoom-nya kalau wali kelas kan enggak Zoom ya, guru mapel yang Zoom. Kemudian kita kan butuh mengenal anak satu persatu, maka kemudian ada gimana kalau kita video call-nya per anak. Jadi kalau per anak, tidak mungkin per anak tiap hari. Nah, karena setiap hari usahanya juga video call itu ke semua anak-anaknya. Hanya kan gantian. Kemudian video call, akhirnya anak kebagian sekali dalam 1 pekan. Tapi dia sendirian, tidak bersama teman-temannya. Bersama teman-temannya via Zoom saja. Nah, itu alasannya supaya lebih dekat dengan anak dan orang tua sebenarnya. Ada masalah apa? Jadi bisa sharing dengan orang tua dan anak. Tapi memang kenyataannya kemarin hasil evaluasinya, Ustazah anak-anak itu lebih suka bareng sama teman-temannya, video call bersama katanya gitu, video call kelompok gitu. Ya sudah, kalau memang suka video call kelompok ya kita kembalikan ke video call kelompok. Begitu Bunda Ara, gitu ya. Jadi kalau misalnya cocok bersama tiap hari ya enggak apa-apa, hanya bersama itu kan akhirnya kadang suaranya yang lain itu masuk, kadang dan sebagainya. Begitu Bunda Ara ya. Ya, gimana? Kalau untuk Zoom bersananya, insya Allah senang, anaknya juga senang gitu, kalau duduk bersama itu. Mungkin yang video call ya Bun? Secara berkelompok sama ustazahnya kayaknya saya masih mendukung untuk dipertahankan. Artinya anaknya kan jelas beda gitu penjelasan dari ustazah sama penjelasan orang tuanya. Mungkin anak biasanya lebih percaya sama ustazahnya ya. Iya. Padahal bundanya guru juga loh ini. Lebih percaya 1000% sama ustazahnya daripada sama orang tuanya. Nggih. Baik, terima kasih. Penguatannya beda lah. Penguatan dengan ustazah dengan penguatan dengan orang tua jelas berbeda. Betul. Nggih. Siap Bun. Nanti kita ini kan kembali. Dari saya gitu. Terima kasih. Sama-sama. Gimana Bunda yang lain? Monggo. Bunda Zara tadi angkat tangan nggih. Monggo Bunda Zara. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa proyeknya ini dilakukan untuk mata pelajaran di. Nah,
Gimana Bun, monggo? Kan tadi sudah dijelaskan bahwa ini apa namanya untuk proyeknya dilakukan untuk per mata pelajaran. Ada yang mata pelajaran, ada yang satu integrasi Bun. Kalau tema terintegrasi. Nggih. Nah, itu kan juga disebutkan bahwa presentasinya nanti tergantung ustazahnya mau minta Zoom atau lewat PC. Nah, yang saya tanyakan itu untuk per mapel itu sudah ada schedule tetapnya gitu. Misalnya hari ini tugasnya kerjakan tematik, harus selesai hari ini juga atau gimana? Oke. Untuk Baik. ujian misalnya harus dikumpulkan hari ini karena ada Zoom dengan ustazah atau harus dipresentasikan lewat PC, itu bagaimana, Mas? Baik. Terima kasih Bun. Begini, saya ulangi sekali lagi bahwa satu proyek ini kalau tema jadi satu, kemudian mata pelajaran selain umum ya maksud saya ya, maksudnya selain yang tematik itu terintegrasi dalam tematik itu. Kemudian presentasinya presentasi dengan orang tuanya. Kalau Zoom tadi, Zoom atau video call itu adalah pendampingan Bun. Zoom atau video call adalah pendampingan. Kemudian untuk presentasinya, mungkin ada ustadz-ustadzahnya yang sudah cukup presentasi ke orang tua saja, atau ada ustadzahnya yang saya mau lihat presentasinya anak-anak itu, tolong divideokan. Jadi video Bun, video kemudian dikirim, videonya itu dikirim kepada wali kelasnya, begitu ya. Kemudian tentang jadwal pengumpulan adalah 2 pekan tadi, maksimal 2 pekan. Kalau bisa 1 pekan lebih baik. Lah kalau Zoomnya mungkin terjadwal, misalnya besok Senin adalah Zoom kelas 6, itu adalah Zoom pendampingan. Zoom pendampingan untuk menyelesaikan proyeknya tersebut. Apakah ada jadwal Us? Sebenarnya kita tidak memberi jadwal, sekolah tidak memberi jadwal, tapi wali kelas mungkin akan membantu anak-anak supaya lebih terorganisir dengan baik. Misalnya hari Senin kita selesaikan ya nak yang tema 1 misalnya. Hari Selasa dikasih list mungkin sama ustadz-ustadzahnya yang wali kelasnya itu. Tapi dari sekolah tidak ada, hanya wali kelasnya akan membantu anak-anak untuk menyelesaikan itu supaya tepat waktu. Intinya 2 pekan semua proyek selesai. Begitu Bunda Zara. Sama-sama. Ada lagi ya Bunda? Jika tidak ada, yang lain juga boleh bertanya yang lain. Mas, Bunda Rama mau bertanya kah? Buatan. Sudah? Kalau tidak ada, kita akhiri begitu kah? Oh, nggih, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Najwa, monggo. Tapi ini apa itu agak melenceng dari Enggak apa-apa, monggo. Momennya tepat itu berkaitan dengan kartu yang kemarin dibagikan. Saya kan belum mengaktifkan. Itu apakah wajib untuk diaktifkan karena saya kan cuma ada 1 HP. Oh, nggih. Sekalian terima kasih Bun, sekaligus saya menyampaikan ini ke wali murid juga. Terima kasih diingatkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemarin kartu yang dibagikan itu ada, apakah harus diaktifkan? Tidak juga. Itu ada kartu bonus gitu ya. Jadi boleh diaktifkan, boleh tidak. Kalau diaktifkan keuntungannya yang kemarin sudah di-share, bahwa kartu itu adalah kartu untuk belajar. Jadi pulsanya lebih murah, belinya 5.000, bisa dipakai untuk paket belajar. 5.000 itu paket belajar ya Bun, berapa giga? Kemarin berapa? 10 giga ya? 10 giga paket belajar. Paket belajarnya apa saja? WA bisa enggak bisa. WA itu paket medsos. Paket belajarnya itu berarti Zoom, kemudian ada aplikasi Ruang Guru, ada apa lagi di situ Google Meet dan sebagainya yang untuk aplikasi belajar saja. Kemudian
bunda-bunda ya bunda kan tentu sudah ini ya tahu bahwa pemerintah itu akan membagikan kuota gitu ya, dan mungkin ada yang berharap banyak gitu ya. Kita sudah input semua bunda, dan ternyata kemarin kan verbal, ini verbal pertama, mungkin kalau ayah bundanya guru juga paham. Verbal pertama itu kami yang hanya baru diterima itu 90 berapa gitu, 98 berapa siswa. Guru yang diterima baru 8. Jadi ternyata banyak kriteria supaya bisa diterima. Salah satunya adalah nomornya itu harus sama dengan kakak anaknya. Jadi misalnya dipakai ini nomor bundanya dulu ngaktifkannya daftarnya pakai nama siapa, sama enggak yang di kakaknya itu. Nah kalau enggak itu enggak bisa. Nah, seperti itu ya bunda ya. Jadi nanti kalau kok aku gak oleh, kok ini oleh gitu ya. Jadi itu boleh tidaknya bukan dari kami. Kami sudah menginput semua nomor yang ayah bunda kirimkan ke sekolah, sudah kami input di Dapodik, kemudian kita verbal. Nah penyetujuannya itu bukan di kami tapi di Dapodiknya itu, di sistemnya itu. Jadi ada sistem yang ada yang tertolak, ada yang masuk dan sebagainya. Guru pun tidak, dan saya pun tidak termasuk yang dapatkan. Guru ada bantuan kuota. Nama saya juga tidak ada. Ini nama aku kok yang enggak ono ya. Kenapa? Padahal saya juga sudah daftar dulu, seingat saya daftar pakai nama saya, pakai kakak saya. Jadi seperti itu. Jadi mohon tidak gelo hatinya, misalnya nanti kok enggak dapat dan ini kok dapat. Dan paketnya itu pun juga kuota belajar bunda, sama dengan simpati itu. Jadi kuotanya kuota belajar, tidak bisa kuota untuk telepon, untuk YouTube, paket medsos itu enggak, itu kuota belajar. Begitu ayah bunda. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi? Jika tidak ada, tidak ada ya. Baik, terima kasih ayah bunda. Tetap semangat untuk mendampingi anak-anak menyelesaikan setiap tantangannya, menemani anak-anak belajar. Insya Allah ini jadi lahan pahala bagi kita bersama. Project, jadikan itu sesuatu yang menyenangkan, bukan beban. Anak-anak juga tidak usah dijadikan beban, misalnya ini guntingnya ndak rapi, sing rapi. Nah, seperti itu ndak usah gitu. Malah tidak menyenangkan bagi anak-anak itu ya. Ini harusnya belajar itu menyenangkan, biarkan dia nempel-nempel dan sebagainya, berkreasi. Kalau anaknya ndak mau juga ndak usah dipaksa dulu, apalagi kekerasan. Nauzubillah min dzalik. Insyaallah di sini ndak ada ya. Kemarin kan ada kasus di Malang, gara-gara kesel mukulin anaknya. Bahkan nauzubillah ada yang membunuh anak gara-gara mengerjakan daring itu. Nah insyaallah kita berdoa bersama semoga diberikan kesabaran, kemudahan oleh Allah SWT dalam mendidik anak-anak kita bersama. Nggih. Mau tanya. Oh ada yang tanya, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus mau tanya ini untuk apa? Kemarin kan dibagikan ini apa kayak kartu peserta ulangan. Itu nggih. Pakai atau gimana? Oh. Video itu ditempel di dada atau gimana? Oh, nggih. Baik, terima kasih Bunda pertanyaannya. Saya terima kasih, pertanyaan itu membantu saya untuk mengingat apa yang harus saya sampaikan. Jadi, kartu itu dipakai besok hari Sabtu untuk mengambil bahan project itu Bunda. Jadi itu diambil, nanti kemudian ditunjukkan kartunya, diambil bahannya. Nanti apakah presentasi pakai itu? Iya, boleh dipakai ketika presentasi itu menunjukkan bahwa memang peserta project tengah semester gitu ya. Saya enggak dapat, saya belum dapat kartunya Ada beberapa kartu di sekolah. Satu, ada yang belum terambil, wali muridnya belum datang. Besok datang saja sudah diselipkan sama ustadz-ustadzanya di
di map seperti ini, nanti akan dimasukkan kartunya, nanti dipakai saat presentasi. Kemudian saya nggak ada di mapnya itu nggak ada. Nah, itu yang nggak ada itu paling sekelas hanya 1 anak, mungkin apa 2 gitu ya. Nah, kalau benar-benar nggak ada, nanti bisa hubungi di Usleli. Ya, begitu ya, ya Bunda ya. Yang di sini sudah dapat semuanya kan? Sudah, nggih. Alhamdulillah. Ada yang bertanya lagi, Bun? Oh, itu buat Bunda. Iya. Oh, buat yang ini dipakai ya ujian. Kepleknya tiap hari dipakai. Oh, ketika presentasi, Bun. Ketika presentasi dan pendampingan Zoom. Ustazah, apakah dokumentasi presentasi anak-anak memakai seragam sekolah? Memakai seragam sekolah lebih bagus. Kalau yang belum bawa seragam, belum ambil seragam. Itu kelas 1. Kelas 1 belum dapat seragam. Siap. Kelas 1 tidak harus memakai seragam. Seragamnya sudah ada, Bun. Nanti sudah ada di sini. Bisa diambil, tapi dijadwalkan dulu pengambilannya ya. Biar dipak-pakin sama bagian seragamnya terlebih dahulu. Nggih, siap Bunda. Mulai bisa ngambilnya apa harus lunas? Gimana harus? Oh, mengambilnya kartu dah? Iya, ini seragamnya seragam. Oh, seragam. Oh iya, itu urusannya sama koperasi, Bu. Saya enggak bisa jawab. Kalau nanti koperasinya bolehin ya boleh. Itu bukan sama sekolah. Maka di daftar biaya sekolah itu kan enggak ada daftar seragam. Itu urusannya sama koperasi. Monggo nanti bisa ke sekolah nego sama koperasinya ya. Oh iya, sama-sama. Oh iya, apakah selama PTS pembelajaran berjalan seperti biasa? Bunda Arwan tanya, baik. Selama PTS 1 pekan pertama tidak ada penambahan materi. Pembelajaran ada tetap pembelajaran, tapi pembelajaran untuk mendukung terselesaikannya proyek tersebut. Jadi misalnya Zoom-nya hari Senin misalnya itu membahas tentang tema dan juga bahasa Arab misalnya. Di situ Ustadz akan menyampaikan supaya membantu anak-anak supaya bisa menyelesaikan proyek tersebut. Gitu ya, termasuk caranya, prosedurnya, isinya dan sebagainya. Tapi pekan berikutnya ketika sudah 1 pekan itu kan waktunya 2 pekan, pendampingan hanya 1 pekan. Pekan berikutnya ada penambahan materi dan belajar seperti biasanya. Maka akan lebih enak jika 1 pekan itu bisa terselesaikan. Begitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya ya Bunda? Ustazah mau bertanya sebentar. Oke, monggo. Ustazah, Bunda Raka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini Ustazah, ini berkaitan dengan seragam. Oke. Ngapunten, ini kan ada beberapa anak yang badannya mengembang. Ya. Oke. Ini memang seragamnya contohnya kayak HW dan HW itu nggak cukup. Itu cukup kan? Kalau seandainya Seandainya apa Bun? Karena baju seragamnya seperti HW dan HW itu sudah tidak cukup. Kalau seandainya kita ganti pakai baju muslim yang rapi sopan itu putus. Oh boleh. Memang tidak harus seragam tapi lebih bagus kalau seragam. Begitu Bunda. Sami-sami. Dicat. Yang dimaksud 2 pekan itu bisa disebutkan untuk tanggalnya. Oke, tanggalnya. Yang ini dulu yang apakah kecepatan pengumpulan termasuk salah satu kriteria penilaian Ustazah? Tidak. Kecepatan pengumpulan tidak termasuk kriteria penilaian. Karena kan sudah waktunya, proyek itu ada waktunya 2 pekan. Jadi sama. Kemudian apa yang dimaksud 2 pekan disebutkan tanggalnya? Lihat tanggalnya Tanggal HP saya mana ya? Tanggal berapa itu ya? Ada di edaran sebenarnya, saya tidak hafal tanggalnya. Sebentar saya lihat kan. Oke, tanggal 21
ya, tanggal 21 ya. Tanggal 21 sampai dengan tanggal 2. Tanggal 2 Oktober. Tanggal 21 sampai dengan tanggal 2 Oktober. Begitu Ayah Bunda? Ada yang ditanyakan lagi? Oh iya, Zoom-nya untuk satu jenjang kah? Nggih, Zoom-nya untuk satu jenjang Bunda. Maaf Us, untuk yang tanggal 21 Oktober, tanggal hari Senin sampai dengan Jumat ini tahu Us. Iya, itu satu pekan. Kan ada 2 pekan. 21 sampai tanggal 2. 25. Tanggal 25 September. Tanggal 2 Bun, 2 Oktober. Nggih, betul ya, 2 Oktober ya? Yang mana ya? Saya belum ketemu ya. Di surat edaran sampai 25 September ini. Oh iya, itu pelaksanaan PTS. Iya, iya, mohon maaf. Berarti itu adalah pelaksanaan pendampingan. Pendampingannya memang sampai tanggal 25, tapi pengumpulannya 2 pekan, Bunda. Begitu. Ya, makasih Us. Sama-sama. Untuk kelas 1 yang belum bisa baca, apa tidak ada tambahan les? Oke, baik. Terima kasih Bunda. Ini pertanyaannya, apakah kelas 1 yang belum bisa membaca apa tidak ada tambahan gitu ya? Ya nanti kami sampaikan Bunda. Kemarin sebenarnya kan untuk anak-anak yang spesial juga kita ada home visit. Ada GPK. Hanya kemudian terkendala tidak boleh home visit itu, kami akhirnya tidak laksanakan lagi. Tapi kalau misalnya nanti daring, insya Allah kita akan minta data ke terutama wali kelas 1 untuk mendata mana saja yang belum perlu tambahan biar nanti ada pendampingan tersendiri gitu. Terima kasih Bunda Awang. Sudah ya Bunda? Oh ya, mohon doanya ya Bunda, sekaligus mohon bantuannya. Kita sudah buka PPDB. Jadi kalau ada kakak, adik, kakaknya sudah sekolah di sini, adiknya di TKB, mohon segera mendaftarkan mumpung masih inden. Dan ada tetangganya, saudaranya bisa dipromosikan untuk diajak bersama mendaftar di sekolah karakter SD Muhammadiyah 24 ini. Mumpung inden banyak kalau itu banyak itu promo ada banyak potongan, ada jalur beasiswa juga. Nggih, apa ini pertanyaannya? Punten Ustazah Norma, apa ada kebijakan tertentu untuk orang tua? Oke. Untuk orang tua yang tinggal di luar kota Surabaya, ada Bu Enggar tadi, siapa ya? Bunda Gandes, kemudian siapa lagi? Mas Abim yang di luar kota, ada Mas Danendra dan sebagainya. Gimana Us? Kan ini bahannya ini. Boleh jenengan kirimkan alamatnya, nanti kita kirim via pos atau via ekspedisi pengiriman lainnya. Begitu Bunda. Di Japri ya Bunda ya, ke wali kelasnya mohon. Nanti kalau wali kelasnya belum respon juga nanti WA saya aja. Nggih? Sudah nggak ada yang bertanya? Tadi terakhir saya ngobrol tentang apa? PPDB ya. Sekali lagi mohon doa dan juga mohon bantuannya untuk mempromosikan sekolah kita, mengajak saudara, tetangga, orang-orang terdekat kita untuk segera mendaftar di sekolah sini. Bunda Delisa katanya ada adiknya ya. Adiknya ya Bun, segera daftarkan. Oke, baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, kami ucapkan terima kasih sekali kehadiran Ayah Bunda hari ini, luar biasa
Dan terima kasih sekali semua dukungannya selama ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Insya Allah kami berusaha untuk senantiasa lebih baik dari kemarin. Untuk yang tidak bisa mengikuti Zoom hari ini, nanti akan kami share di YouTube di channel kita 24 TV Surabaya. Jangan lupa like and subscribe. saya ini dipeseni terus ya sama bagian kreatifnya ini. Jangan lupa Us dipromosikan Us. Ya, kita sudah sampai berapa subscriber? Baru 500 Bunda. Alhamdulillah 500 ya. Kita tembus 1000 gitu ya. 1000 bismillah. Nanti video pembelajaran kita boleh kok di-share kepada sekolah yang lain. Boleh. Kalau memang dirasa oh ini bermanfaat nih sama anaknya temanku ini, boleh di-share. Boleh dilihat itu untuk siapa saja, kan kita channel YouTube kita memang terbuka untuk semua. Jadi gitu ya, mohon bantuannya. Terima kasih Ayah Bunda. Semoga tetap sehat selalu dan tetap semangat. Nasrun minallah wa fadlul qarib wa basyiril muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Norma. Insya Allah untuk ayah bunda sekalian, nanti kalau masih ada yang ingin disampaikan lagi atau ingin ada yang ditanyakan terkait tugasnya anak-anak untuk mengerjakan tugas proyeknya bagaimana, nanti akan ada pendampingan dari wali kelasnya masing-masing selama 1 minggu seperti yang disampaikan oleh Ustazah Norma. Begitu ya ayah bunda, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk mendidik anak-anak, dan anak-anak pun juga mudah untuk memahami materi yang kita sampaikan atau materi yang kami sampaikan kepada anak-anak. Baik, ayah bunda, kita cukupkan untuk rapat sore hari ini nggih. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ayah bunda. Semoga segala kebaikan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.